Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Shot my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria dengan NIM 2402122 dari program studi pendidikan Islam anak usia dini Universitas Islam Negeri Aradini. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang komunikasi anak usia dini, yaitu komunikasi yang efektif. Sebelum kita lanjut ke komunikasi yang efektif, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu komunikasi pada anak usia dini. Komunikasi anak usia dini merujuk pada proses di mana anak yang berada dalam rentang 0 sampai 8 tahun berinteraksi dengan lingkungan sekitar dengan bahasa verbal dan nonverbal. Pada usia ini, komunikasi mencakup perkembangan bahasa, pemahaman, serta keterampilan sosial yang penting dalam membangun hubungan dan berinteraksi dengan orang lain. Pada tahap awal, komunikasi anak usia dini seringkali lebih bergantungan pada isyarat nonverbal seperti ekspresi wajah, pergerakan tubuh, dan kontak mata. Seiring berkembangannya usia, kemampuan bicara mereka akan semakin berkembang, dimulai dengan kata-kata sederhana dan berkelanjutan ke kalimat yang lebih kompleks. Pentingnya komunikasi pada anak usia dini diantaranya untuk mendukung perkembangan kognitif, sosial, dan emosional anak. Keterlibatan orang tua sangat berpengaruh dalam komunikasi anak. Pada usia dini, komunikasi juga mencakup aspek mendengarkan, mengerti, dan merespon informasi yang diterima. Pelibatan orang tua atau pengasuh dalam komunikasi sehari-hari sangat berperan dalam memperkaya kosakata anak serta membentuk pola pikir keterampilan sosial mereka. Orang tua dapat mendukung perkembangan ini dengan berbicara, membaca buku, bertanya, dan bermain bersama anak. Baik teman-teman semuanya, kita akan membahas tentang komunikasi yang efektif pada anak usia dini. Komunikasi yang efektif pada anak usia dini melibatkan beberapa kunci strategi. Yang pertama, mendengarkan aktif. Pendidik dan orang tua harus memberikan perhatian penuh saat anak berbicara, menunjukkan minat melalui kontak mata dan respon yang aktif. Yang kedua, bahasa sederhana. Gunakan kalimat yang pendek dan jelas agar mudah dipahami anak, serta hindari kalimat yang panjang dan rumit. Yang ketiga, penggunaan alat bantu visual. Penggunaan gambar dan alat peraga dapat membantu anak memahami konsep yang lebih kompleks. Yang keempat, interaksi positif. Membangun hubungan yang suportif dan positif dapat meningkatkan rasa percaya diri anak dan keterlibatan emosional mereka di dalam pembelajaran. Yang kelima, empati dan dukungan. Menunjukkan empati dalam komunikasi membantu anak merasa dihargai, didengar, yang penting untuk memperkembangkan emosional mereka. Adapun tujuan dari komunikasi yang efektif pada anak usia dini. Tujuan komunikasi yang efektif pada anak usia dini sangat penting untuk mendukung perkembangan mereka secara keseluruhan. Beberapa tujuan utama dari komunikasi yang efektif pada anak usia dini meliputi: yang pertama, perkembangan bahasa. Membantu anak dalam mengembangkan keterampilan berbicara, mendengar, dan memahami bahasa. Ini akan mendukung kemampuan mereka dalam berinteraksi dengan orang lain dan memahami dunia sekitar mereka. Yang kedua atau yang terakhir, meningkatkan keterampilan sosial pada anak usia dini. Kesimpulan komunikasi yang efektif pada anak usia dini dapat kita simpulkan, komunikasi yang efektif pada anak mencakup beberapa poin penting. Poin pertama, perkembangan bahasa. Komunikasi efektif mendukung perkembangan kemampuan bahasa anak, meningkatkan pemahaman dan kemampuan berbicara. Poin kedua, ekspresi emosi. Anak belajar mengekspresikan emosi dan perasaan melalui komunikasi yang penting untuk perkembangan emosi mereka. Poin ketiga, interaksi sosial. Komunikasi yang baik membantu anak dalam berinteraksi dengan orang lain, membangun hubungan positif, dan menghindari konflik atau masalah. Dan poin keempat atau poin yang terakhir, pendidikan dan stimulus. Pendidik dan orang tua harus menggunakan bahasa sederhana, mendengarkan aktif, dan memberikan umpan balik positif untuk memperkuat keterampilan komunikasi pada anak.
Dengan demikian, komunikasi efektif merupakan fondasi penting bagi perkembangan sosial, emosional, dan kognitif anak usia dini. Sekian dari video saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.